Kehebatan militer Indonesia memang sudah didengar di seluruh dunia, dan juga beginilah katanya, Kopassus ditakuti negara asing. Amerika tak akan bisa lakukan ini. Apakah yang tidak bisa Amerika lakukan kepada Indonesia? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Okey, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang ya. Bukannya apa, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimohonkan oleh Allah. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction, tentang kebaikan Indonesia, tentang keindahan Indonesia, makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia, kebaikan orang yang ada di Indonesia, tempat wisata yang menarik dan makanan yang sedap. Dah sebut tadi ya? Ataupun alutsistanya dan militernya. Oh, banyak sebenarnya saya reaction tentang Indonesia. Bukannya apa, kerana kita satu serumpun guys. So, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi daripada channel Khusus Militer. Saya sering reaction daripada Khusus Militer. Kini subscribernya adalah 568,000. Ramainya. Oh, 500,000 tu. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe channelnya, tekan loncengnya sekali supaya anda akan sentiasa dapat notification. So guys, kini tajuk yang kita nak reactionkan adalah wow, Kopassus ditakuti negara asing. Amerika tak akan bisa lakukan ini. Apakah yang Amerika tidak bisa lakukan kepada Indonesia? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2,000 years later. So, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Saya berjanji bahawa saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, kehormatan dan jiwa kesatuan para komandan. Apa orang panggil dia? Saya lupa lah. Ada orang panggil apa? Nantilah. Halo, cakap kat bawah. Militer admin kali ini akan membahas tentang pasukan elit Indonesia di mata dunia. Apakah dunia segan dengan pasukan elit Indonesia? Mari kita bahas di video ini. Mari kita bahas sama-sama ya guys. Kehebatan militer Indonesia memang sudah terdengar hampir di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Global Firepower, militer Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-16. Nah, kemampuan tentara Indonesia memang sudah tak diragukan lagi. Selain difungsikan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia, TNI juga punya peran dalam mengenai konflik-konflik internasional, membawa nama baik Indonesia. Bahkan militer dari berbagai negara ini juga mengadakan latihan bersama. Latihan keras TNI khususnya. Iklan sebentar ya, sebab kita tengok daripada live YouTube memang ada iklan. Maaf guys Jom kita sambung sebelum lepas ni. Saya skip kejap. Okey, kita skip. Sebentar. Khususnya komando pasukan khusus yaitu Kopassus sangat dikenal di belahan dunia. Kalau saya dah terbelah dekat perut tu. Ketahanan di berbagai kondisi dan bagaimana mengatasi tembakan bertubi-tubi. Indonesia sudah lama kesohor dengan Kopassusnya yang menjadi salah satu pasukan terbaik. Tengoklah di dunia. six pack kat perut dia tu guys. Tengok six pack kat perut mereka tu. Ya Allah, berapa ketul? 6. Saya ada juga tapi 1. Di dalam satuan elit itu ada sebuah unit khusus yang sifatnya sangat tersembunyi. Dibilang sangat rahasia karena tugasnya berhubungan dengan operasi dan peperangan intelijen. Pasukan inilah yang digerakkan oleh pemerintah Indonesia pada saat terjadi konflik dengan pasukan militan PGRS dan Paraku. Paraku. Prajurit pasukan khusus bukanlah tentara biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan untuk melakukan operasi terberat dan paling rumit di dunia. Semua organisasi internasional untuk keamanan dunia, NATO, mengabarkan mereka sebagai kegiatan militer yang dilakukan oleh pasukan khusus yang
Bayangkan guys dengan beg yang berat 20 kilo kat belakang, senjata pun 20 kilo, ada yang 15 kilo. Ui, dengan bawa bebanan yang berat macam ni, macam mana mereka berjalan di dalam hutan yang berkilo-kilometer tu, berbatu-batu tu. Hoi, kalau saya tak mampulah saya buat macam ni. Tunjuk diawaki dengan personel pilihan menggunakan taktik yang tidak konvensional. Unit-unit tersebut jelas melampaui kegiatan militer normal. Salah satu negara yang memiliki pasukan elit seperti itu adalah Indonesia. Dan tim tersebut masuk dalam daftar pasukan khusus yang tangguh dari seluruh dunia. Nah, Kopassus merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Pasukan ini merupakan pasukan khusus gerakan cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Moto yang dimiliki Kopassus adalah berani, benar, dan berhasil. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan militer Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah, bos. Perlu proses seleksi yang ketat. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata sama, mutlak tanpa pengecualian. Meskipun kalau dibayar 1 miliar, mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Demikian kutipan dalam 7 bulan latihannya untuk Indonesia. Nah, pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Nah, jadi selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Dalam masa 7 bulan tu, dalam latihan untuk menjadi seorang Kopassus ni, mereka tidak boleh menghubungi keluarga mereka, mak, ayah mereka, isteri mereka kalau yang dah kahwin. Uish, bagaimana macam saya ni, 1 hari 2 hari tak jumpa anak isteri pun saya dah rindu. Bayangkan 7 bulan tu. Ya Allah, lamanya. Ya Allah, saya tak sanggup. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demusili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu medan. Nah, latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarangan orang sekejap, kita sambung semula guys mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi dan tak menyerah. Badan mereka sama je besar Salah satu latihan terberatnya adalah gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau dari Batu Jajar hingga ke Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam 1 hari mereka menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Perempuan yang ke atas diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri beribadah dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. 4 pagi bangun. Saya baru nak tidur 4 pagi. Mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap mereka tak beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan ujian kerahasiaan. Nah, latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deretan fisik sambil mempertahankan semangat yang diberikan. Nah, apalagi jika sudah menggunakan ilmu tenaga dalam, bikin orang bercedak kagum, bos.
Itu merupakan kebudayaan di Indonesia yang masih terjaga. Oh, berapa hingga banyak saat tu? ini. Berapa puluh bata Ilmu dia? kanuragan yang diaplikasikan beberapa orang ke aksi debus sudah kerap dipertunjukkan di khalayak ramai. Wanita kan? Satu di antaranya digunakan pasukan Tentara Nasional Indonesia TNI. Oh. Satuan khusus TNI Angkatan Darat ini yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Terkadang menggunakan ilmu itu dalam atraksinya. Mereka tak takut ular Saat mempertontonkan aksi itu, tentara dan pasukan elit asing serta para jenderal Amerika keheran-heran. Mereka menyebut ilmu itu sebagai ilmu hantu, Mas. Nah, Ilmu hantu. Yalah, luar biasa tu. dan Kebal pula tu ya. jenderal-jenderal besar Amerika Serikat di Pentagon mencurigai aksi yang dipertunjukkan Kopassus. Ya. Seperti kebal benda tajam, memakan beling, sampai melakukan hal mengerikan seperti menyantap ular hidup. Bahkan lewat aksi kanuragan itu, seorang anggota Kopassus pernah memecahkan sebuah rekor. Aksi spektakuler dilakukan anggota Kopassus 2 tahun lalu itu masuk rekor dunia dan mengundang decak kagum. Bela diri silat merah putih andalan Kopassus dan pasukan elit Kebal TNI. betul, Nah, loh. Kebal lah. Nah, makanya untuk mendapatkan baret merah atau brevet komando Kopassus harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia yang seperti betul. admin terangkan di atas, bos. Pasukan elit Kopassus memiliki 3 grup yang mempunyai tugas berbeda, yakni grup 1, grup 2, dan grup 3. Di antara ketiganya hanya grup 3 lah yang memiliki keahlian tambahan, yaitu spesialisasi intelijen dan peperangan rahasia. Sementara itu grup 1 dan grup 2 memiliki fungsi dan tugas pokok yang sama, Ya. yakni para komando atau disingkat Prako yang memiliki kemampuan seperti operasi lintas udara hingga penyerbuan amfibi dari laut. Sesuai tugasnya dalam bidang intelijen, grup 3 diberi Tak satuan nampak sandi dia kuda. duduk dalam tu. Nama yang diambil dari pasukan mata-mata era Pajapahit, Telik Sandibaya. Nah, sama seperti prajurit Kopassus lainnya, satuan Sandi Yuda juga digembleng dengan latihan keras. Di antaranya adalah kursus para, 2,5 bulan sekolah komando, 7 bulan ditambah kursus lainnya seperti PH, yaitu perang hutan, dan perang jarak dekat, sekolah tempur khusus, dan pendaki serbu. Wah. Karena digunakan untuk operasi intelijen, satuan Sandi Yuda dibekali dengan spesialisasi tambahan seperti penyamaran, navigasi, Ya, dan betul. bela diri khusus. Para prajurit pun kerap dikirim belajar ke luar negeri seperti Amerika, Jerman, dan Inggris, bos. Nah, kok. Banyak tempat yang dihantar untuk militer-militer Indonesia ni. Jerman, Amerika, tempat mereka berlatih. Oh guys, so kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimananya kehebatan Kopassus ya. Wah Allah, sebab itulah Amerika sangat takut dengan Kopassus ya. Sebab itulah Kopassus adalah antara yang nombor 3 terhebat di dunia. Walaupun Indonesia di dalam Global Firepower adalah ke-16 kehebatan militer alutsista Indonesia, tetapi Komando Indonesia adalah tempat yang ketiga yang paling hebat di dalam dunia. Bayangkanlah, nombor 3 tu, top 3 bukannya top 5. Di situlah kita tengok kehebatan yang ada pada Indonesia. Wow, memang saya sangat tamak kepada militer dan TNI dan Kopassus yang ada di Indonesia. So okay guys, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini, dan tanpa sokongan anda tiadalah apa-apa sebenarnya Brozul ini. Kerana sokongan anda lah hingga kini subscriber saya 130,000 lebih ya. Hingga kerana sokongan anda lah semuanya. Terima kasih kepada anda semua, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda diberi oleh Allah nikmat rezeki yang melimpah dan diberikan umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Itulah yang mampu saya doakan kepada anda semua. So guys, saya juga minta maaf sekiranya saya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya membuat reaction. Biasalah, saya hanyalah manusia biasa dan tidak pernah lepas daripada melakukan kesilapan. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.